mengucap syukur pagi hari ini. Pujian kami berkata, firman-Mu itu terang bagi jalan kami. Sesungguhnya itulah yang terpenting dalam hidup kami, sehingga kami tidak melangkah salah. Pada akhirnya nanti kami tidak dalam perkenan Tuhan. Berkati kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan membawa kami lebih dekat kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan belajar tentang kitab Hosea. Mari berdiri. Kita akan membaca judul firman Tuhan pagi hari ini. Kita baca sama-sama. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita akan sama-sama membaca. Ada di slide. Kita baca Hosea pasal 4 ayat 6. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini begitu dalam, begitu tegas, begitu jelas dijelaskan dalam kitab Hosea. Kitab Hosea ini adalah salah satu kitab nabi kecil yang tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mengajarkan bagaimana hidup. Nah, ini orang-orang yang ada dalam situasi yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal tapi tidak mengenal Allah. Dan kita sangat terkejut karena firman Tuhan berkata bagian pertama, umatku binasa. Binasa karena tidak mengenal Allah. Ini adalah sebuah pengajaran yang menurut saya hal yang harus kita pikirkan kembali. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat itu dengan jelas, Tuhan itu saya tadi, Tuhan itu tidak hanya melupakan, ya, kalau kita melupakan pengajaran Allah, dan Allah akan pertama melupakan kita dan generasi kita. Generasi kita terhilang dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengingat Esau. Esau itu perkara Torah berkata tapi saya kasih tahu, Esau itu dia marah dengan adiknya. Dia marah, kayaknya enggak, kita kan sering marah, tapi dia marah dan tidak mau mengampuni, dan akhirnya kita harus perhatikan dia terhilang dari hadapan Allah. Generasinya itu terakhir itu kalau kita baca PB ada Herodes, ya, itu generasi terakhir dia. Tidak ada lagi, terhilang dari hadapan Allah. Dan teks ini berbicara, aku akan melupakan anak-anakmu. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama, bahwa di hadapan Tuhan. Nah, ini dia. Jangan sampai kita ini menolak pengenalan akan Allah. Mari kita sekali lagi, saya mengajak, ayo kita tak habis-habisnya kita baca firman Tuhan, tak habis-habisnya kita selidiki. Dan saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang terkejut jumpa lihat Tuhan, ini salah ternyata hidup saya. Saya bukan berarti saya hamba Tuhan itu semua benar jalan saya. Ketika saya baca firman, saya menemukan bahwa dia dibawa oleh firman Tuhan, daerah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, karena itu pengajaran pagi hari ini, kalau saudara dan saya menolak knowing God, mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, ini menarik. Tuhan akan menolak dan menolak kita menjadi imam. Kalau di dalam budaya Israel, imam itu adalah orang yang sangat penting di hadapan Allah. Imam itu orang yang membawa jemaah menghadap Tuhan. Dan kalau Tuhan sendiri berkata, aku menolak, ini berarti ada apa dengan orang-orang Israel?
saudara lihat ke sana kemari orang sabun ayam, ke sana kemari orang seperti yang hidupnya nggak benar, nggak usah heran. Ya, kita nggak usah, karena kita latar belakang ini pun dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan ingin sebenarnya panggilan hidup itu seharusnya ingin kita ini patongan di pematuan, tentu di kehidupan kita harus orang lihat. Kita ini jadi kita terbuka berdampak. Jangan orang ini kenal, oh kok ya orang di sana, kok ya kenal dia kok makin angkara mereka, kenal dia kok makin dia bagus, kenal dia kok malah gosipan, kenal dia sesuatu yang berdampak tidak bagus. Tuhan ingin kita berdampak, panggilan kita panggilan yang baik. Amin. Jadi kita mengenal Tuhan, jangan selalu kadang-kadang itu kita berkata, kadang-kadang saya selalu bangga dengan Tuhan. Maksudnya cara-cara Tuhan itu selalu melompati pikiran saya. Saya kadang-kadang memperhatikan bahwa cara Tuhan memproses semua orang itu beda-beda. Cara orang melatih orang itu beda-beda. Tapi untuk apa dilatih, untuk apa diproses ini loh, supaya menjadi berdampak. Kita masuk dalam minggu Natal. Orang berkata, Natal kok, ya kan? Ya kita terasa, kita sudah masuk dalam peristiwa Natal. Dan perhatikan, di Natal banyak orang menghadiri Natal. Orang umat Katolik tidak tahu sebelum tanggal 25. Kita melakukannya sebelum 25. Karena sebenarnya kita belajar dalam kalender, kita tidak berbicara lahirnya tapi momentumnya. Nah, perhatikan. Ini nanti belum dipasang kan itu lampunya. Ya, ini lampu Natal kita. Jangan nanti kita merayakan Natal kita kayak pohon Natal. Bagus ini contohnya. Ya. Saudara menghadap Tuhan dan ternyata banyak orang sebelum Desember. Kalau nanti hari Natal kan kita nyanyi, kita rayakan, kita nyanyi begini. Malam kudus, sunyi senyap, kita nyalakan lilin. Nah pernyataannya apakah lilin yang kita nyalakan itu bisa bertahan 1 tahun atau apa Januari apa ada mau mati? Nah pohon tanpa tidak menyala ini tentu akan menjadi sesuatu yang hidup sih, tapi nggak enak nih. Bagus ya orang bagus aja, tapi belum ada sesuatu yang menarik. Nah perhatikan, banyak orang hidup di dalam ini saya makin kesini saya lihat kampung makin senang saya. Kenapa? Karena banyak orang, saya kasih tahu, banyak orang seperti pohon Natal ini mengiring Tuhan, tapi tidak pernah ada cahayanya. Kalaupun ada cahaya itu adalah cahaya yang tidak baik, tidak ada cahayanya. Dan Alkitab mau mengajak saudara dan saya, ayo kita menjadi garam dan terang. Nah menarik, garam itu berarti memberi rasa. Saya kenal Pak Immanuel. Pak Immanuel mengenal saya. Kemudian Pak Immanuel ini tidak pernah ngomong, diam aja, nggak peduli. Lah itu nggak merasa itu Pak, nggak ada rasanya, tawar itu. Saya kenal Pak, ini tawar nih Pak Immanuel. Saya kenal Indo selalu suram-suram, katanya Hakle gitu. Wah itu belum ada terangnya itu, ya. Terangnya masih dihiasi yang gelap-gelap di patongan dunia. Betul, nak tahu toh. Nah itu. Dan mungkin ini Papa Sintia bintang di dunia. Nah, mana ada bintang di bawah lantai? Di atas. Supaya orang lihat, wah luar biasa. Tapi bintang itu menarik. Ya, panggilan Tuhan kita ini menjadi garam terang dan itu tidak mudah. Panggilan itu menjadi panggilan yang akan menjadi perjalanan kita berjalan ke gerbang surga itu dengan sukacita, dengan antusias. Nah Yakobus 2 ayat 14 berkata, apa gunanya ditanya kita, apa darinya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ini harus berbanding lurus sama. Dan apa buah iman itu? Kita punya iman, buahnya itu perbuatan. Buahnya itu, jadi kalau saudara dan saya belajar di dalam teks, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ya kita peduli. Kemudian yang ke-16, jika seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakalah pakaian panas
Tidak bisa baik kalau saudara dan saya istilah bahasa Jawanya peteng, ya, gelap, tidak ada lampu, tidak ada terang. Nah, karena itu Alkitab berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayo belajar. Bagi saya, kita belajar melakukan yang baik. Pertama, ke diri kita dulu. Itu saudara tidak merawat diri itu bermasalah, itu saudara nggak beriman kepada Tuhan. Karena tubuh ini, dan ini mau buang, gitu. Tidak dipinjami, dikasih napas, dipinjami. Nah, harus dirawat. Bagian dari iman itu adalah merawat diri. Agama yang lain ditutupi, ya, silau dari dunia. Tapi kita pertama rawat diri kita. Kemudian kita mulai mempraktekkan membasuh sikap berbuat baiknya, ya. Kita terus melakukan. Kadang-kadang orang nggak lihat Bapak Ibu kita berbuat baik. Kadang-kadang saudara di rumah mungkin kamu dan saya berdoa, tidak ada yang lihat. Tapi saudara sedang melatih perkara surga. Ini bukan perkara dunia pagi hari, perkara surga. Kita tutup mata dan kita berdoa, Tuhan ini saya membawa hidupku Tuhan untuk Engkau benarkan. Tolong saya mengenalmu lebih lagi. Sepanjang umur hidup saya sampai hari ini, tak ebang baku tandai itu perintahmu puang. Tolong saya Tuhan untuk mengerti, untuk belajar. Bapak Ibu, kita tahu firman. Saya ini menarik. Banyak orang juga sudah membaca, tapi masalahnya adalah tak pernah dipraktek. Oh, mungkin yang sering kita hafal adalah Tuhan adalah gembalaku. Teks ini saya katakan tiap hari, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Masalah berkat itu urusan surga, amin. Masalah cara datangnya itu cara surga. Yang penting kita berjuang, kita melatih, kita berjalan dalam perjalanan kita. Saya kadang-kadang terkejut kalau saudara ingat Elia stres, benar mati Tuhan, tidak ada lagi orang percaya kepadamu, emosi dia. Itu Tuhan hiburkan dia pakai burung gagak, dikasih makan. Kadang-kadang ini melampaui. Dan ada banyak ketika saudara sulit, saudara telepon tetangga, telepon saudara, nggak ada yang peduli. Sesungguhnya saya mau kasih tahu kabar, dengarkan baik. Sesungguhnya orang itu tidak peduli dengan hidup kita. Orang itu tidak peduli, itu psikologinya begitu. Nah, karena nggak peduli, saudara tidak bisa menggantungkan harapan, menggantungkan kebaikan kepada orang lain. Harus kita yang memulai. Adik-adik, start. Kita memulai. Ini bukan hanya masalah memberi, senyum, dipakai dengan melo, ya. Itu artinya kita mendatangkan kebaikan. Kita sabar. Saya mungkin Pak dulu agak lama di Pulau Jawa ya Pak ya. Orang tuh nggak begini. Kita lewat di sebuah tempat, kita nggak kenal Pak D, J, nggak kenal. Lewat di depan di siapa saja. Permisi, orang itu, ya, monggo hati-hati, nggak kenal. Mbak J, waduh, ada kita belajar yang plusnya. Monggo J, kadang-kadang ini kita lihat di sini semua. Boleh juga, satu diri tapi, ya kan? Nah karena itu firman Tuhan menuju akhir tahun kita akan merayakan Natal tanggal 26. Ayo, jangan nunggu orang datang sama kita. Ayo kita mencoba membangun hubungan yang baik, perbuatan yang baik. Itu sederhananya, bisa lebih jauh lagi. Supaya apa? Alkitab itu, maka iman itu tidak jadi mati. Perbuatan kita itu bukan hanya beriman saja. Oh, patongan pematuan, tapi kita tidak peduli dengan yang lainnya. Patongan pematuan, tapi kita sibuk dengan urusan kita. Ayo, mohon sama-sama kita berjuang. Dan kita yang menarik, Alkitab berkata begini, terlebih itu kita perhatikan saudara seiman, ya toh? Seiman kita, saudara keluarga kita, saudara seiman kita. Kita saling mendukung. Tidak semua perfect pasti, dan tidak sesuai hati.
Tapi biarkan orang itu berjalan dalam imannya kepada Tuhan, dalam prosesnya kepada Tuhan. Nanti kalau dia segera berubah, nah itu dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Sebenarnya indah sekali firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita renungkan ini. Iman itu artinya saudara taat, taat. Kalau saya baca itu ada saya kemarin diskusi dengan mahasiswa, saya tanya, Sinta, yuk kalau sakit cari obat dulu apa datang pada Tuhan? Cari obat, Bu. Loh, kamu tidak percaya itu aku katakan, datang dulu. Kalau ke rumah sakit kalau kamu tidak sembuh nanti bagaimana? Dan ada orang banyak masuk rumah sakit dan ayo Tuhan sembuhkan. Loh, kalau kadang-kadang Tuhan ingin kita istirahat kan? Tuhan ingin kita, kemarin saya mengunjungi seseorang di penjara dan saya berkata bagaimana? 2 tahun ke depan panjang loh. Dia begitulah katanya. Tapi ada satu yang membuat saya tuh sampai, maksudnya kan tentu kalau orang dalam penjara kita kan sedia. Tapi dia gini, NDT menaruh masa ayah. Dia adalah seorang ayah yang tidak pernah berdoa. Oh, dia jago. Dia dunianya adalah dunia perjudian. Tapi ketika dia bisikkan kepada saya, Bu Pendeta, saya sudah bisa berdoa. Saya terkejut di hadapan Allah. Aku dalam hati Tuhan, kenapa dia tidak temukan itu ketika hidupnya baik dalam penjara? Tapi ada orang yang harus melewati proses itu baru dia terkejut cara Tuhan. Nah ini dia. Nah karena itu saya mau mengajak kita datang kepada Tuhan. Kita bersakit itu, ayo berdoa. Tuhan, saya mengucap syukur untuk situasi yang sulit. Tolong saya keluar dari situasi ini. Itu doa kita. Jadi Tuhan sembuhkanlah saya. Emang saudara gak yakin Tuhan mampu menyembuhkan? Nah itu dia kan. Di patungan, membantu mampu. Kadang-kadang kita tapi kadang-kadang di Toraja ini gak menarik kecakapan beberapa bulan itu. Dokter A hebat loh, dokter B hebat loh, dokter C itu wah harus didoa. Bagi saya dokter itu dikasih pengetahuan Allah. Tapi kalau Allah yang menyembuhkan, kita tahu nggak? Dokternya hebat tidak dewa. Keyakinan itu kalau kita miliki siapa aja boleh. Orang nggak pintar, Tuhan berkata apa yang bodoh bagi dunia itu bisa pakai. Tapi di sana ada iman kita nggak kepada Allah. Nah ini menjungkir balik kan? Cara kita berpikir yang duniawi kepada saya berpikir surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita taat itu dibangun dengan ketaatan. Kita sudah latih ketika 2 minggu yang lalu, ya. Sebelum minggu yang kemarin saya tidak datang, ya. Kemudian kita mengenal Allah, hidup dalam rumah ini indah sekali. Lebih dekat lagi, ku cinta Tuhan, asik sekali. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Terakhir menarik, ku mengasihi. Cinta itu muncul dari orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihimu. Matius berkata, dengarkan baik. 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ngapain saudara? Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang mana kehendak Bapakku? Ini yang kita pelajari tiap minggu, yang saudara baca dalam firman Tuhan. Saya kasih tahu, hamba Tuhan kadang juga terbatas, kayak saya ini terbatas menjelaskan. Tapi kalau saudara masuk baca ini, saudara dan saya terkoneksi dengan surga, terus di pertolongan. Oh, firman Tuhan, Mas, terima kasih. Kita mengenal dia pelan-pelan. Saudara yang tadinya tukang marah, ya, kita disuka marah. Makin saudara baca, saudara lupa aku nggak bisa marah lagi ya. Beda. Dan ini tidak bisa kita teorikan, harus dialami. Ini benar. Saya mau kasih tahu dari mimbar ini sebagai hamba Tuhan. Saya mau kasih tahu bapak, ibu, tante, nenek, anak, angko, semua. Saya ingat baik-baik. Tidak ada yang orang pergi ke surga hanya dengan ke gereja. Tidak semua orang ke gereja masuk surga. Ini tentu mengejutkan kita karena kita berkata ini loh, dia yang melakukan kehendak Bapa. Termasuk saya.
diantar biasanya Bu Agnes untuk sementara diminta di MPI Bolu untuk membantu Pak Hans karena memang nggak ada yang main musik. Jadi Bu Agnes mungkin kesini bisa sebulan sekali, tidak akan selalu datang. Kemudian, saya mau sampaikan, Bapak Irem pergi, ya toh? Kita berpikir, astaga, tidak ada. Jangan khawatir. Kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Di tempat ini kita mengenal Allah, yang bisa mendatangkan jiwa baru, yang bisa mendatangkan saudara. Orang hidup itu datang dan pergi, tidak masalah. Tapi ketika orang pergi, dia mengenal Tuhan. Nah, itu yang penting. Itu datang, diantar, itu tidak perlu perjuangan. Beberapa waktu yang lalu sedikit emosi karena tidak dijemput, ya kan, udah ya. Putus asa pulang ke rumah Ondo. Nah, Bu Desi mau jemput juga, ternyata saya cium tanah air, saya jatuh. Suka-suka aja nih, cium tanah air masuk selokan, nggak jadi jemput. Ya, dan pagi hari ini surprise bagi saya diantar. Tidak mudah mencari Tuhan. Kita nyari, kita kenal nggak mudah Bapak Ibu. Kita cari dan mengenal. Nah, ini sudah benar. Yang kedua, kita bersama-sama mengenal Dia. Jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan. Ini penting sekali. Jadi ini menarik. Jangan bajunya aja hari Minggu, baju merlong, lalu nama gereja. Sudah itu pulang jadi penjahat. Jangan. Kita dengar firman, kita melakukannya, dan kita kemudian renungkan Tuhan. Pertolongan pegau Tuhan belok saya ngapa lalangku pasulena. Tapi kalau ini saudara, saya ingin tahun-tahun akhir tahun-tahun ke depan, saya ingin saudara di dalam Tuhan itu berbeda. Katakan aneh. Jangan punya iman redup. Makin kesini makin kuat, makin kokoh. Saya kasih tahu ilustrasi atletik zaman dulu. Atletik zamannya Romawi. Ya tuh tahu Pak Dondo, pertama kali itu orang lari itu berlari keras. Sekarang kan kalau kini pakai tali ya, pita. Orang jreng juara. Dulu tak begitu. Orang kalau lari, dia lari kencang, makin kencang. Dan kalau kita lari makin kencang capek ya kan ya. Tapi anehnya adalah ketika mau sampai di akhir, itu tidak nyambut pita, bukan melewati pita, tapi ada sebuah gundukan yang tinggi dipasang. Jadi makin mendekat, lari dan siap-siap lompat. Dan lo yang bisa melompat adalah juaranya. Bapak Ibu Saudara, yang bisa melompat itu juara. Tidak mudah. Bayangkan kalau gundukan itu yang harus dilompat itu, dia sudah dari sana, dia sudah capek, sudah melambat. Orang nggak akan bisa lompat. Tetapi orang yang makin kesini makin kuat. Amin. Orang yang makin kesini makin kokoh dan bisa melompati. Saya ingat firman Tuhan. Orang yang ditanam di hadirat Tuhan, Bapak Ibu dengar baik. Tambah hari itu tidak makin gini, makin segar, makin kuat, makin rimbun, dan banyak yang datang. Burung-burung pun hadir. Orang yang ditanam di hadirat itu makin kuat. Dan yang menarik, kita kuat bukan karena motivasi, tidak. Kita kuat mawatan karena kebenaran firman Tuhan. Petrus berkata begini, kuasa ilahinya, ini dia yang kita tidak lihat, yang ini yang membuat kita datang tiap minggu. Kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup sehari. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Ingat baik-baik, Bapak Ibu, kuasa. Jadi kalau saudara contoh Iren jadi operator, Tuhan yang akan menambahkan kapasitas. Ini saya terkejut. Ini kuasa ilahi. Cara Tuhan membantu, memberi hikmat. Jika kita kemudian perhatikan,
kita belajar firman Tuhan, saya rindu untuk dengar Tuhan, kita datang doa. Alkitab berkata kuasa Tuhan yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Hari ini kita berkata, Tuhan aku berdoa, aku berperang, ini kuasa Tuhan. Wah, ini dasar sekali. Dan diakhiri dengan mulia dan ajaib. Jadi minggu ini ya, Alkitab berkata dengan jalan itu ia menganugerahkan apa? Janji-janji yang berharga. Kalau kita nonton, melihat hidup orang lain, ada habis-habisnya. Tapi mari mulai kita berkata, janjimu Tuhan yang berharga. Supaya kalau saudara perkatakan ini yang di Alkitab ini janjinya Tuhan. Ini bukan janjinya Bu Bendera, Pak Pendeta. No. Ini janjinya Tuhan. Amin. Dan tadi pertolongan kita janji, Alkitab berkata kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia dan yang membinasakan dunia. Jadi banyak orang hari ini diperangkap sama dunia melalui media sosial, dipori sulit keluar. Kenapa? Karena orang tidak berusaha mengenal Allah. Setelah saudara dan saya mengenal Allah, cara berpikir kita, menjalani hidup kita berkata gini, tak ada ini, tidak ada gunanya. Semakin ke sana kita berkata, oh Tuhan, Buddha patuh saya, tolonglah berubah. Kemudian dibaca firman Tuhan, orang yang ditanam di hadirat Tuhan makin kuat. Kita baca firman Tuhan, hati yang gembira adalah medisin. Ini Bapak Ibu Saudara, ini jarang kita praktek. Pedampi, cuma sana